Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah manakib dan seluruh para kiai, para imam-imam manakib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya oleh Allah ditambahkan sehat yang barokah, ditambahkan umur yang barokah. Apa yang menjadi doanya, cita-citanya semoga diwujudkan nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, dan termasuk kita semua yang hadir malam ini. Semoga diakukan menjadi hambanya, menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat saya cintai, syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul takarruban ilallah. Itu yang pertama. Dan yang paling utama yang harus kita syukuri, alhamdulillah, karena kita terlahir manusia. Benar enggak? Alhamdulillah kita terlahir menjadi manusia. Makanya kalau kata guru ayah, manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang saking istimewanya yang namanya manusia, maka Allah turunkan manusia itu di surga. Harusnya kita ini hidup gak mumet-mumet begini, Pak. Kita hidup ini gak perlu pusing-pusing begini. Kenapa? Karena manusia pada kodratnya, hakikatnya adalah makhluk surga, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena manusia itu memiliki sifat yang serakah, manusia itu memiliki sifat yang selalu haus dan penasaran. Ya, kakek kita, siapa kakek kita? Kakek kita Nabi Allah Adam alaihi salam, akhirnya Allah turunkan di muka bumi ini. Nah, kita tentunya sebagai anak cucunya beliau yang ikut, karena kakek kita ada di dunia, maka kita ngikut lahir di dunia. Betul gitu. Bagaimana caranya kita ngikut? Manusia Allah ciptakan lewat sulbi wattaro, lewat sumsum, tulang rusuk dan sumsumnya. Betul nggak? Nah, manusia ini ditiupkan di sana. Masih nggak puas juga kita jamaah, karena mungkin di dalam tulang rusuk ini sempit. Akhirnya protes lagi. Memang manusia dari zaman dulu itu tukang protes. Ya Allah, kalau bahasa kitanya begitu, saya nggak betah kalau diem di sini. Akhirnya manusia dipindah lagi kepada rahim. Di dalam rahim si mandor adug-adugan lagi. Kenapa adug-adugan? Sempit. Ya enggak? Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Diikuti karena manusia itu memang kekasihnya. Manusia memang makhluk yang dicintai oleh Allah. Ketika di dalam rahim ibu, kita ini merasa sempit, enggak ada teh manis, ya enggak? Enggak ada mall, enggak ada kolam renang. Akhirnya minta lagi, ya Allah saya pengen pindah. Dipindahkan lagi manusia ini ke alam dunia seperti yang sekarang ini kita lihat. Di dunia masih galau juga tuh mukanya tuh. Bener gak? Di dunia yang segini luas kita masih saja pusing. Ngaku apa ngaku nih? Betah apa enggak di dunia ini? Banyak masalah. Ya udah pulang duluan sono Den. Ya, siapa coba ngacung yang enggak betah di dunia? Siapa yang sekarang ini hadir merasa pusing, merasa merasa beban dengan hidup di dunia ini? Ada enggak kira-kira? Kalau ada pulang duluan, kakek kita sudah nungguin di sono itu.
Barangkali di sono mah enakan, barangkali enakan. Yang mau duluan silahkan, yang sudah merasa berat hidup di dunia. Siapa? Ustaz Sarudin. Silahkan, sono udah banyak temennya Den. Engkong kita udah nungguin. Siapa lagi? Nenek kita sudah nungguin. Ini barangkali di antara yang jamaah yang datang ini kok sumpek banget. Dunia yang sudah gitu luas, Allah sudah ngikutin tadi di alam rahim, kita nggak betah dipindahin ke dunia. Kali di sini juga kita masih nggak betah, ya silahkan. Wong di sono udah banyak temennya. Kata guru saya, manusia itu bukan mati, tapi pindah. Manusia itu nggak ada yang mati, adapun yang dikubur itu namanya cangkrang. Apa katanya? Cangkrang atau casing. Makanya kemarin ngobrol ayah sama Pak Ali, andaikan kita tahu kematian yang sesungguhnya, mungkin kita nggak takut untuk mati. Karena kita melihat kematian itu maka kita takut untuk, benar gitu jamaah. Ada yang mau duluan? Kali pusing, ya udah pusing banget di dunia, ke barat gelap, ke timur gelap, udah buruan, engkong udah nunggu sono. Iya enggak itu jamaah? Nah ini jamaah nih, mau kaya, bener, mau kaya. Tadi saya ngobrol sama Pak Haji, usaha yang sedang kamu jalanin tutup kalau mau kaya. Dari zaman dulu usaha begitu masih puyang melulu, masih aja kamu jalanin, bener nggak? Tahu dagang bakso sepi melulu, terus dijalanin. Mau kasih tahu nggak usaha apa? Syaratnya yang ada sekarang, pekerjaan yang kamu jalanin buang sudah, nggak usah dijalanin lagi udah. Kalau punya santri susah diatur, buang udah santrinya, udah buang aja udah. Mau dikasih tahu nggak? Biar kaya. Mulai besok jamaah mulai bisnis baru. Saya jamin alaihim cepat kaya. Bisnis apa ya? Jualan pesawat. Sebulan jual laku 5 aja Pak Haji tuh. Yakin alaihim cepat kaya. Sebulan laku, siap gak nih? Protes lagi Bang Adi, nggak ada modalnya ya. Tahu nggak punya modal masih pusing baik. Kenapa kita nggak belajar bersyukur? Bener gak? Kenapa kita nggak belajar bersyukur? Mau kaya dari mana wong bisnis modalnya cuma segitu? Betul nggak? Sadar nggak ini? Kita jadi manusia harus tahu diri. Inilah kondisi hidup kita, modal segini-gininya, usaha cuman segini, ingin kaya seperti mereka. Kata saya, berhenti jualan yang ini, yang sedang kamu jalanin. Besok kamu jualan pesawat. Kalau nggak punya modal, syukuri dengan apa yang Allah kasih saat ini kepada kita. Setuju nggak gitu? Loh iya dong, pengen kaya modal ora, gimana? Datang ke kiai, mumet kiainya. Ada yang datang ke saya, ayah minta doanya. Kenapa? Punya utang saya, berapa? 7 miliar. Bapak ibu kerja apa? Dagang kue. Dagang kue. Utangnya 7. Penghasilan dagang kue berapa Pak? Ibu 300.000. Kira-kira kuis kiai stres gak nih? Stres gua ngedoainnya bagaimana ini? Hutangnya 7 miliar, pekerjaannya dagang kue. Pingin lunas hutang 7 miliar, 300.000 andaikan gak dimakan sama sekali itu selama 10 tahun kira-kira baru dapat berapa? Kalau 300.000 kali sebulan berapa? 9 juta kali 10 bulan, kali 10 bulan berarti baru setahun 36. 9 juta kali 9, sebulan 9 juta kali setahun kali setahun berapa? 9 kali 10 90 juta, anggaplah gitu. Kali 5 tahun berapa? Baru 450 juta. Itu ge modar, dia kagak makan-makan. Bapak ibu tinggalnya di mana? Ngontrak. Aduh. Kontrakannya berapa sebulan? 500.000. Buat kontrakan 500.000, belum buat makan, belum buat jajan anak,
penghasilan sehari 300.000, pingin lunas hutang 7 miliar. Kiai yang mana kayaknya yang tadinya gondrong yang ngedadak rontok rambutnya. Terus bagaimana ayah? Saya nggak sanggup. Itu bunda tahu, kenal. Dulu kan suka ke sini. Sekarang sudah nggak lama nggak ke sini. Terus bagaimana ayah? Saya nggak sanggup, bapak ibu. Andaikan ada yang sanggup kiai lain, mungkin silahkan bapak ibu cari kiai lain yang mungkin mampu. Saya bilang gitu. Kalau ayah terus terang nggak ada solusi, bingung, nangis dia. Gitu. Orang nangis gimana? Pokoknya gitu begitu. Nangisnya. Terus bagaimana nasib saya ayah? Sementara saya dikejar-kejar, saya bakal dipenjara kalau saya nggak bisa lunasin hutang itu. Bapak sampean orang mana? Asli saya dari Jakarta. Terus kenapa bisa ada di Cikarang? Karena habis semuanya bangkrut, makanya saya mulai usaha di sini. Gitu. Dia mulai dengan dagang kue, nangis. Saya nggak bisa solusi. Lu mau nangis, mau apa? Gue bingung. Terus akhirnya saya tinggalin tuh masuk ke dalam. Saya keluar lagi, udah selesai nangisnya. Saya tanya, ibu, bapak, udah nangisnya? Udah ya. Mana duitnya? Ya nggak ada ya. Kalau nangis tidak mendatangkan uang, untuk apa kamu menangis? Bener gak gitu? Kirain ayah kalau kamu nangis 7 miliar ada di depan kamu. Tadi baru mau minta saya gitu. Saya harus bagaimana ayah? Kalau memang dengan akal kita ini sudah nggak bisa nembus 7 miliar ini, sudah nggak bisa dan nggak mampu lagi kita untuk berpikir dari mana jalannya. Allah berjanji bu kepada kita, bapak ini tinggal yakin saja kita. Apa kata Allah? Ya ja'allahu makhroja, aku akan memberikan kepada kalian jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari jurusan yang tidak disangka-sangka. Saatnya kamu harus bertakwa, syaratnya harus bertakwa. Kamu ridho dulu, hatta besok kamu harus dipenjara, pasrah saja sudah kepada Allah. Jika memang dengan dipenjara itu bisa menjadi jalan lunas hutang kamu, terima walaupun itu dipenjara, jika memang penjara itu adalah kehendak Allah. Saya bilang gitu. Kamu mau lari kemana tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Datang kepada Allah. Saya topik sering baca ayatnya minggu kemarin. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Minta ampunan kepada Allah, ya Rob, saya punya masalah sebesar ini. Saya sadar ini adalah kesalahan saya. Karena ambisi saya, karena terlalu haus saya dengan kekayaan, karena saya terlalu mencintai dengan dunia saya sadar ya Allah, andaikan esok pagi saya harus menerima akibat dari perbuatan saya, berikan hati saya ridho untuk menerima, karena ini adalah kebaikannya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu ketimpa masalah, ingatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah kita ini jadi ada, karena dialah bumi ini jadi ada, karena dialah langit ini jadi ada, karena dialah segala kemegahan alam semesta ini jadi ada. Betul gak Kiai begitu? Ingat kepada baginda Nabi, istighfar, kamu baca sholawat, riyadhah, dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 3 bulan kemudian dia terus istiqomah ke sini. Istiqomah dulu waktu masih banyak pohon bambu di sini mah dia. Dulu istiqomah terus ini tuh, panggungnya masih di situ. Terus istiqomah. Selama 3 bulan itu alhamdulillah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Temennya nelpon. Karena memang dia orang pinter, Bu. Orang cerdas. Jadi walaupun bangkrut, kalau orang cerdas kan tetap dicari orang, beda sama orang oon. Bener gak Pak? Karena dia punya kemampuan, punya skill, punya ilmu. Jadi walaupun dia lagi kondisi terpuruk, orang beda ya. Ada orang pinter, ada orang ahli jamaah. Di atas orang ahli ada orang profesional. Nah, orang yang ahli, orang yang profesional inilah yang akan menghasilkan uang. Nah kalau kita orang yang bodoh sibuk nyari pekerjaan, kalau orang ahli pekerjaan yang mencari mereka. Bener gak gitu? Jadi dunia ini kan lingkaran begini nih, bulat, dibelah gini semangka.
belah 4. Nah, 1/4-nya ini adalah belajar, sekolah. 1/4 ini adalah praktek. Maka ketika anak banyak sekolah nggak praktek, on juga tuh begitu keluar. Ngerti obeng, ngerti mesin, teori. Begitu disuruh bongkar motor, puyeng dia. Ada nggak yang begitu? Lulusan mana tong? STM. STM megang kunci aja nggak bisa. Ada nggak yang model gitu? Karena dia belajarnya hanya teori. Nah, yang lapisan yang bawah ini namanya praktek. Makanya diusahakan ketika kita punya anak sekolah, jangan lupa juga praktek. Makanya metode ayah di sini kepada santri, ya belajar ya praktek. Maka sewaktu-waktu anak-anak itu ditampilkan, bener apa enggak? Karena enggak cuman belajar, kalau cuman belajar nanti pinter doang, mentalnya enggak ada, tetap juga nantinya terpuruk. Betul gitu. Nah, jadi belajar harus dibarengin dengan praktek. Setelah praktek nanti ada kotak yang sebelah sini namanya ahli. Nah, kalau sudah ahli ini sudah lumayan jamaah. Ini kalau sudah ahli sudah lumayan. Nanti contoh, Mang Adi biasa ngebas. Mang Adi udah nggak nyari-nyari kerjaan, tapi kerjaan nyari Mang Adi. Betul nggak begitu? Bener nggak begitu? Karena orang sudah kenal, ini ahli nih, ahli dalam bangunan. Jadi ketika dia ini mau ngebangun, nggak nyari-nyari ada lowongan kerja nggak? Enggak. Karena orang yang ngebangun pasti nyari siapa yang bisa untuk ngerjain bangunan. Bener gitu. Nah, nanti di atasnya itu profesional. Kalau sudah profesional, maka ini yang akan menjadi orang yang kaya. Nah, Ustadz sama, kiai sama, profesi apa saja, awalnya belajar dibarengin dengan praktek supaya menjadi orang yang ahli. Setelah ahli adalah profesional. Setelah profesional, kiai sudah nggak nyari job lagi karena jobnya yang datang ke kiai. Bener gitu ya? Setuju begitu? Nah, ya dunia ukhdumi liman khodamani. Hei dunia, layanilah orang yang sudah melayani aku. Jadi orang yang ahli ini orang yang sudah dilayani oleh dunia. Contoh, dokter gigi, ahli dokter gigi. Orang kalau sudah ahli dokter di bidang gigi, begitu kita sakit gigi yang dicari siapa? Dokter gigi. Nggak tahu alamatnya, kita browsing di mana ada klinik yang praktek dokter gigi. Betul nggak begitu? Nah, jadi apa yang dialami oleh ayah, para imam manaqib merintis pengajian seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang seneng, kadang susah. Ini mencetak kita agar menjadi orang yang ahli gitu, Kiai. Jadi esok hari ketika kita punya jamaah, kadang rame, kadang sedikit, sampean jangan pesimis. Karena inilah caranya Allah untuk mencetak kita menjadi orang yang ahli, terbiasa. Paham? Karena kalau kita lurus terus nggak bisa jadi ahli, seneng terus nggak bisa jadi ahli, nggak bisa itu. Ya, jadi naik turun, dibolak balik, dibolak dibalik nanti ahli. Setelah ahli profesional, setelah profesional itulah guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kalau sudah profesional sudah nggak usah mikirin jamaah, nggak usah cari-cari jamaah lagi. Kenapa? Karena jamaah yang membutuhkan kepada beliau. Tanpa beliau undang, tanpa beliau kasih selebaran WA dan sebagainya, orang sudah mencari sendiri. Kenapa? Karena ketika kita duduk dengan orang yang profesional, kita percaya. Ayo, kalau ada kita motor rusak datang ke bengkel, bengkelnya sudah terpercaya. Kira-kira tenang nggak kita dandannya? Pasti, karena ini ahli. Saya yakin di tangan dia motor saya pasti benar. Paham jamaah? Tapi kalau amatir, waduh bingung kita. Begitu ada motor ini, motor gue mau diapain ini? Bener gak? Gelisah. Nah, ini perbedaannya. Nah, karena orang ini ahli, lanjut gak nih? Karena orang ini ahli, ya, jadi walaupun bangkrut dibarengin, jadi dia nurut juga. Apa yang ayah perintahkan dia jalanin. Kamu istighfar, kamu sholawat, gak perlu minta lunas hutang, sudah saya bilang gitu. Yang penting kamu pasrah saja ke Allah, terserah mau lunas kayak mau enggak, yang penting kita pasrah, apapun resikonya kamu terima, saya gitu. Ya alhamdulillah dia ngikutin. Diomelin, kata dia ceritanya ke ayah, diomelin, wah dicaci maki, saya sudah dilaporin ke polisi segala macam. Akhirnya ketika 3 bulan itu temennya telepon ada bisnis, pokoknya bisnis besar lah, ayah juga nggak ngerti, pokoknya bisnis besar, yang jelas bukan narkoba Den, ini bisnis beneran, karena dia orang
orang ahli, dia bilang mohon maaf saya pingin kerja, cuman saya punya masalah, saya punya hutang, saya nggak mungkin ninggalin karena dia harus berangkat ke luar gitu. Saya nggak mungkin ninggalin tempat ini, nanti dianggapnya saya kabur gitu kata dia. Akhirnya bagaimana? Temennya nanya, memang hutangnya berapa? 7 miliar. Oh kalau 7 miliar saya kasih separohnya dulu. Saya kasih 3,5 miliar, kamu bayar separoh, kamu janjiin nanti pekerjaan itu selesai separohnya kamu bayar. Luar biasa, tepuk tangan jamaah. Makanya dia izin ke ayah, ayah mohon maaf saya nggak bisa istiqomah sekarang karena saya harus ada pekerjaan. Tapi insya Allah ayah doakan saya, suatu saat saya tidak akan pernah melupakan, kata dia begitu. Saya tidak akan pernah melupakan, suatu saat saya akan kembali karena saya bisa punya jalan seperti ini, wasilahnya, asbabiahnya karena saya kenal ayah, ikut manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi bukan ayah yang hebat, tapi yang hebatnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakib yang kita bawa ini luar biasa, kendaraan yang sangat cepat, maka luruskan niatnya sekali lagi jamaah. Luruskan niat kalian ketika kalian duduk mahabbah saja sudah terima, ridho saja sudah. Kalian adalah sebagai tolak ukur. Benar apa enggak? Sini jamaah datang ke sini, tolak ukur kalian itu. Jadi bagaimana nanti yang di belakang tergantung yang mimpin ini. Ini kalian ini pemimpin-pemimpinnya. Ketika yang mimpinnya puyeng, kira-kira pengikutnya gimana? Tambah puyeng. Kan ada jamaah kayak Mang Adi itu bawa rombongan. Mang Adi nggak boleh puyeng. Lah kalau Mang Adi puyeng apalagi si siapa namanya tuh? Andi. Bener apa enggak? Kalau Mang Asep puyeng bagaimana yang di belakangnya? Si Mandor puyeng bagaimana Mang Ranim? Paham sudah maksud ayah nih? Kalian ini pemimpinnya. Jadi sepusing apapun, seproblem banyak masalah, jangan menampakkan sekali lagi. Siap apa enggak kira-kira itu? Nanti ujung-ujungnya yang biasa ngaji ke sini juga luntur keyakinannya. Bagaimana saya mau ngikut dia, wong dia yang ngajak saya aja mumet. Ayo sadar apa enggak ini? Kerasa apa enggak ini? Sehingga kamu tidak bisa menjadi ayatun min ayatillah. Presiden memang pusing jemaah, bupati ya tambah pusing, bupati pusing, presiden tambah pusing. Tapi tidak boleh seorang pemimpin menunjukkan pusingnya di depan rakyatnya. Betul apa enggak? Karena ketika bupati kelihatan stres, apalagi presiden kelihatan stres, yakin alaihim waladhdallin, masyarakat akan kacau. Awas tuh, apalagi yang di atas panggung besok jitak-jitakin kalau puyeng. Kok tahu ya? Ya tahu, kan mukanya kelihatan. Biwajhil insan laisa kana lahu minal khobar. Di wajah seseorang itu menampakkan dia punya masalah. Saya tahu masalahmu, paling duit. Masalah apa lagi? Bener apa enggak? Ada yang punya masalah lain? Ada? Duit. Duit. Kesini dong kamu. Duit. Semua orang butuh. Ada yang nggak butuh duit? Saya tahu. Jangankan orang lain, Pak Ali dia butuh duit. Cuman udah mumet nyari sono sini bingung, ya udah dia diam aja udah. Iya Pak Ali. Masalahnya cuman duit bu. Sehat nggak? Ini yang hadir sehat? Sehat. Itunya masih bangun? Bangun nggak? Bangun. Istri di rumah ada? Ada kasur? Ada bantal? Ada nggak ini? Jawab, ada nggak? Ketika lapar ada yang dimakan? Ada. Bangun tidur kopi ada? Udud? Berarti masalahnya cuma satu, apa? Musingin gak tuh duit? Pusing gak duit? Nah kalau duit yang bikin pusing, kenapa muka lu bikin pusing gua? Harusnya lu kalau cemberut depan duit, bukan depan gua. Bener apa enggak ini? Ibu, bu, ibu pusing gara-gara nggak ada apa? Kenapa monyongnya ke suami? Iya enggak? Yang bikin pusing duit, kenapa suami yang dimonyongin? Salah nggak nih? Awas besok. Ya, masalah kita cuma satu, duit. Mau nggak duitnya datang? Panggil. Ambil tasbih, duit.
Ih, jangan nyengir. Kan judulnya yang penting yakin. Daripada Allah inget duit. Allah, otaknya ini to the point aja udah, duit gitu. La ilaha illallah. Semakin kencang duit makin kelihatan. Kata Allah, bohongin gua lu Paul. Terus gimana ya? Ya Allah minta duit, ya Allah. Ya Allah minta duit, ya Allah minta. Bisa kan begitu gampang? Serius, daripada ngebohong, jujur aja. Ya emang saya butuh duit, ya Allah, mau minta pakai apa? Ya Arhamar Rahimin, tetap duit yang kepikirnya. Ibu ngerti ya Arhamar Rahimin artinya apa? Kagak, semakin Ustadz Bukhari nangis, semakin yang terbayang duit, nggak percaya. Ya, bangun malam, habis itu tawasul dulu, baca istighfar, baca sholawat, baca udah tasbih tuh, yang panjang tuh dari Pamijahan beli, yang segede-gede gini nih, kan ada tuh segede gini tuh. Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit. Ayo bareng-bareng. Ya Allah minta duit, ya Allah. Kapan stresnya lu? Alhamdulillah. Enggak apa-apa, boleh nggak ya doa begitu? Boleh. Siapa yang ngelarang? Ya boleh. Kenapa enggak? Apalagi samping mertuanya habis jual tanah. Yang kencengan, ya Allah minta duit ya. Mantu kita stres katanya, mah udah buru-buru kita kasih tuh. Amin Allahumma. Gitu. Zaman masalahnya cuma satu kan, gara-gara duit. Jadi kalau kamu udah merasa mumet di dunia, tadi saya balik lagi, udah pulang sono. Engkong nunggu, kakek, nenek, Uwa udah pada nunggu, udah sono. Kali enak kalau nggak digebugin itu di sono. Ya kan saya nggak tahu, siapa tahu digedigin di sono kan itu. Kirain teh enak, gue mau mati tambah parah, balik lagi kagak bisa. Iya jamaah ya, belum waktunya meninggal walaupun pusing stres kayak apa, belum wayahnya pulang, makanya nikmati. Setuju nggak? Nggak usah diinget-inget, pulang sudah, dan target bakal pulang, nggak usah diinget-inget, masih melek, coba melek, gitu coba, hidup berarti lo. Kalau masih hidup mau enak mau enggak ya konsekuensinya, resikonya ya, jalanin sudah tadi. Apakah tadi? Istighfar, sholawat, tawas, istiqomah, lupakan dulu, nggak usah pengen apa-apa, deketin aja dulu, belajar pasrah kepada Allah, supaya pasrah aja, kita dekat ke Allah sudah. Allah juga tahu kita pengen apa. Wong dia yang bikin, kita siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Sok tahu, bapak lu yang bikin. Bener nggak? Ya udah gitulah jamaah. Paham sudah maksud ayah? Jadi enak tidak enak, yuk kita jalani hidup ini dengan senang hati ya, dengan keridhaan dan keikhlasan. Karena keikhlasan inilah yang akan menjadi penentu nanti kita akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih protes, disiksa terus-terusan kita ini jamaah. Ya, enak terima, gak enak juga kita terima. Betul kata Ustadz Topik tadi, enak terima, gak enaknya juga terima. Setuju ya? Setuju? Setuju. Mudah-mudahan barokah karomah guru kita, keramat Syekh Abdul Qadir, syafaat Rasulullah membimbing hati dan ruhani kita sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Segala cita-citanya jamaah diwujudkan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti berubah jamaah ya. Yakin nggak? Pasti berubah. Wong badan aja berubah kok. Dulunya kita bayi nggak ada bawa apa-apa. Kalau kita miskin ya nggak usah heran.
Memang dulu lahir kita nggak bawa modal apa-apa. Ada yang dulu lahir bawa duit? Ada nggak? Dulu memang kita dari lahir kayak udah miskin jamaah. Udah nggak punya apa-apa, lahir kayak brojol, memang bawa tai doang. Bener nggak itu? Emang kita lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang kita nggak punya apa-apa, ya wajar dong dulunya nggak bawa modal. Coba lu lahir dulu bawa tanah, surat tanah bangsa 2000 meter mah. Bener nggak itu? Wong lahir kagak punya apa-apa, pengen punya apa-apa, gimana sih? Bingung, kumemi. Ya kita dulu memang nggak bawa apa-apa, sekarang jadi ada apa-apa. Bener apa enggak? Ada motor, ada istri, ada anak, ada rumah, ada pekerjaan, ada segala karedok, ada segala macam tuh. Padahal dulu nggak ada apa-apanya. Ya sabar saja, nanti Allah yang merubah dan menata hidup kita kepada yang lebih baik. Yang penting sekali lagi belajar bersama ayah. Ayah belajar, kita semua belajar. Ikhlas kepada Allah. Semoga dikelompokkan di dalam kelompok orang yang mukhlasin. Al-Fatihah.